guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang mungkin rada-rada unik ya. Karena selama ini kan orang mengenal itu Yip Man Wing Chun kan. Nah, permasalahannya adalah benar nggak sih kita mengenal yang namanya Yip Man Wing Chun itu? Atau jangan-jangan kita cuma mengemukakan atau menggunakan namanya, tapi kita tidak tahu sebenarnya spiritnya seperti apa. Seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita mengenai old schoolnya ketika di zaman Grandmaster Yip Man masih mengajar dan masih aktif dalam melatih Wing Chun itu seperti apa. Iya. Halo pertama, Mas Randy. Mas Randy, jaketnya saya pakai. Ini jaket pemberian dari Mas Randy, hadiah buat saya, khusus dari beliau. Ada tulisannya nih, Combat Wing Chun. Wah, thank you Mas Randy, jaketnya saya pakai. Jadi ini sebuah hal yang menarik, dimana kita selalu mengatakan bahwa kita Yip Man Wing Chun, Yip Man Wing Chun. Kita mengajar sesuai dengan kurikulum Yip Man. Tapi masalahnya, tahu nggak sih kita old school zaman Yip Man itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, dari mana saya bisa tahu? Kan itu orang bertanya nih. Jadi kalau dihitung, saya ini generasi ketiga dari Grandmaster Yip Man. Grandmaster Yip Man itu punya murid namanya Wong Shun Leung, itu kakek guru saya. Kemudian Wong Shun Leung punya murid yang namanya Sifu David Peterson, itu sifu saya. Kemudian turunlah ke saya. Nah, dari mana saya bisa tahu old school Grandmaster Yip Man itu seperti apa kan gitu? Yang pertama adalah saya sempat mendapatkan kehormatan kedatangan dari salah satu murid seniornya Grandmaster Yip Man sendiri. Namanya Andrew Ma Hang Lum ya. Beliau sempat datang ke Jakarta sekitar tahun 2018. Datang ke Jakarta untuk berbagi mengenai Yip Man Wing Chun. Beliau di sini 3 hari 2 malam. Jadi beliau banyak sekali menceritakan kepada saya mengenai old schoolnya zaman Grandmaster Yip Man. Sehingga harapan beliau ketika saya sebagai generasi ketiga meneruskan regenerasi dari Yip Man Wing Chun ini, minimal nggak terdegradasi jauh lah gitu. Sehingga beliau ingin melihat pola kami latihan dan memberikan sistem latihan sesuai dengan pola yang pernah diterapkan oleh Grandmaster Yip Man sendiri. Andrew Ma Hang Lum ini murid Grandmaster Yip Man tahun 1954. Jadi hitungannya murid generasi pertama lah bahasanya. Beliau hanya beda 6 bulan dari kakek guru saya yang namanya Wong Shun Leung. Jadi beliau sangat paham sekali bagaimana proses pembelajaran Grandmaster Yip Man di awal-awal masa ketika Wing Chun ini belum terkenal. Nah, yang kedua, saya dapatkan dari cerita yang diberikan oleh sifu saya, Sifu David Peterson. Sifu David Peterson belajar Wing Chun ke Wong Shun Leung itu sejak tahun 1983. Nah, di Wing Chun itu unik guys. Jadi di Wing Chun itu kita nggak cuma latihan terus selesai pulang. Nggak seperti itu guys. Apalagi ketika di zaman Sifu David itu belajar ke Hong Kong langsung kepada Wong Shun Leung. Jadi aktivitas mereka itu biasanya adalah latihan itu mulai jam 11 guys. Latihan mulai jam 11, selesainya jam 10 malam. Bayangin latihannya, luar biasa sekali. Kemudian jam 10 malam itu mereka makan malam, kongko-kongko, ngobrol sampai pagi. Kemudian paginya tidur. Jadi kalau Sifu David ngomong ke saya itu, zaman beliau belajar ke WSL atau Wong Shun Leung itu adalah beliau bilang sebagai happy old life. Jadi kehidupan sepertinya burung hantu. Karena siangnya tidur, pagi sampai siang tidur, siang sampai pagi itu mereka beraktivitas. Nah, di sela-sela sesi-sesi makan malam itulah banyak sekali cerita-cerita yang diberikan oleh Wong Shun Leung kepada murid-muridnya. Sehingga roh pembelajaran Grandmaster Yip Man itu tidak hilang.
Nah, kalau orang tanya dari mana saya dapatkan cerita itu, maka saya dapat cerita itu murni dari dua orang yang memang sangat kredibel dalam menceritakan bagaimana old school Yip Man Wing Chun itu di awal-awal pembelajarannya. Dan dua cerita ini saya crosskan dan ternyata 100% match. Oke, jadi kita akan bahas itu. Jadi kalau kita bicara old school Grandmaster Yip Man Wing Chun, bagaimana Grandmaster Yip Man melatih sehingga pada akhirnya melahirkan petarung-petarung yang merajai pertarungan jalanan di Hong Kong. Yang kita harus ketahui bahwa Grandmaster Yip Man itu lahir di Foshan. Nah, di Foshan dia berlatih Wing Chun. Ini flashback sedikit saja. Berlatih Wing Chun bersama Chan Wah Sun. Kemudian dilanjutkan karena Chan Wah Sun meninggal, Grandmaster Yip Man hanya berguru selama 3 tahun. Kemudian beliau dilatih oleh murid paling seniornya namanya Ang Chung So. Nah, kemudian ketika umur 15 atau 16 tahun Grandmaster Yip Man itu pindah ke Hong Kong, guys. Disitulah Grandmaster Yip Man cerita bertemu dengan Leung Bik. Ini kisah beliau ya. Nah, kemudian beliau pada akhirnya setelah selesai sekolah di Hong Kong balik kembali ke Foshan. Dan pada akhirnya beliau menjadi semacam polisi lah di sana. Di Foshan, Wing Chun itu sangat tertutup. Apalagi Wing Chunnya Leung Jan itu sangat tertutup sekali. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Grandmaster Yip Man itu cuma punya 6 murid. Nah, 2 yang terlihat itu adalah Lung Kai dan satunya adalah Kwok Fu. Yang lainnya itu nggak kelihatan. Entah sudah tidak berlatih Wing Chun lagi atau sudah melupakan Wing Chun karena sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di tahun 49 itu kan revolusi sosialis itu waktu itu. Sedangkan Yip Man adalah pejabat polisi di rezim sebelumnya. Sehingga pada saat itu Yip Man pada akhirnya dari Foshan itu menyelunduplah beliau ke Hong Kong untuk menyelamatkan diri. Nah, di Hong Kong lah kisah Wing Chun ini mulai besar. Pertama-tama Grandmaster Yip Man itu sebenarnya nggak ngajar Wing Chun, guys. Jadi Grandmaster Yip Man datang ke Hong Kong, nginep di gedungnya asosiasi restoran, dibantu oleh temennya yang berada di Foshan dulu. Jadi orang Hong Kong tapi asli dari Foshan dibantu sehingga beliau bisa tinggal di sana. Pada satu kesempatan, ini kisah real. Pada satu kesempatan di asosiasi restoran ini itu adalah latihan bela diri. Waktu itu latihan bela diri itu diajarkan oleh sekjennya langsung asosiasi restoran yang disebut dengan, yang namanya adalah Leung Siung. Nah, sounds familiar ya. Nah, Leung Siung ini ngajarin kungfu kepada teman-teman di asosiasi restoran. Nah, ketika Yip Man itu mengetahui bahwa ada latihan kungfu di sana, sebagai seorang praktisi kungfu itu tangannya kan gatel, guys. Nah, jadi pada saat itu tanyalah dia bahwa ada pelatihan kungfu ya kepada temannya orang Foshan. Kemudian temannya, iya ada, Sifu mau lihat loh. Ah boleh, kata beliau. Jadi beliau udah turunlah ke bawah melihat latihan kungfu yang ada di gedung itu. Nontonlah seorang bapak-bapak. Jadi gambarannya seperti ini deskripsinya. Yip Man itu kelahiran 1893. Beliau pindah ke Hong Kong itu tahun 1949. Berarti pada saat itu usianya sekitar 57 tahun. Ya, seorang bapak-bapak usia 56 tahun. Seorang bapak-bapak usia 56 tahun. Jangan dikira Yip Man itu gagah seperti Donnie Yen ya, guys. Yip Man itu tingginya mungkin sekitar 155 sampai 158 cm dan badannya kurus. Jadi kita bayangin nih, bapak-bapak usia 56 tahun, tinggi 155 sampai 158, badannya kurus, duduk di pojokan melihat orang latihan kungfu waktu itu. Nah, pelatih kungfunya itu Leung Siung. Ketika Grandmaster Yip Man melihat latihan kungfu tersebut, beliau hanya tersenyum dan melihat bahwa pelatihan kungfu itu tidak bisa digunakan di jalanan. Kemudian Leung Siung yang waktu itu sedang melatih agak tersinggung mungkin dengan attitude dari Grandmaster Yip Man. Kemudian langsung menanyakan kepada Grandmaster Yip Man waktu itu. Dia tanya, ini maksudnya apa? Kenapa Anda senyum-senyum melihat saya latihan? Grandmaster Yip Man yang ditanya seperti itu dengan santainya menjawab bahwa
kungfu yang kamu ajarkan itu nggak akan bisa dipakai di jalanan. Gila guys. Seorang bapak-bapak, bayangin, bapak umur 56 tahun, badannya kecil, tinggi 155-158, ngomong seperti itu kepada seorang Leung Sheung. Leung Sheung itu guru kungfu waktu itu, usianya mungkin sekitar 32-33 tahun, tinggi setinggal 180 cm lah. Anda silakan lihat foto Leung Sheung, murid pertama Grandmaster Yip Man, dengan badan yang besar. Sehingga ketika dia sampaikan seperti itu, tersinggunglah waktu itu Leung Sheung, dan pada akhirnya Leung Sheung bilang, oke, kalau kamu bisa ngalahin saya, maka kelas ini jadi kelas kamu. Itu realita guys. Ini realita old schoolnya Yip Man. Nah, dikatakan seperti itu, maka Yip Man bilang, oke, mari kita coba. Saya akan buktikan bahwa Wing Chun kamu, bahwa kungfu kamu itu tidak bisa digunakan dalam pertarungan. Pada akhirnya terjadilah pertemuan antara sosok Grandmaster Yip Man yang berusia 56 tahun dan sosok Leung Sheung yang berusia sekitar 30-an 33 tahun, dengan perbedaan tinggi badan yang cukup besar dan perbedaan bobot berat badan yang besar. Alhasil apa guys? Beberapa kali serangan Leung Sheung dapat diselesaikan oleh Yip Man dan hingga dia terjerengkang. Sehingga beberapa kali serangan, dan pada akhirnya setelah mengetahui bahwa yang di depannya adalah bukan orang sembarangan, maka Leung Sheung pada saat itu juga berlutut kepada Yip Man dan mengatakan bahwa saya ingin menjadi murid. Disitulah awal mula pertama kali Grandmaster Yip Man pada akhirnya memiliki kelas. Jadi bukan seperti di cerita film Yip Man 2 ya guys, yang tempelkan pamflet-pamflet pada akhirnya orang daftar. Bukan seperti itu cerita aslinya. Cerita aslinya adalah Grandmaster Yip Man mengalahkan seorang guru kungfu yang bernama Leung Sheung, dan pada akhirnya Leung Sheung menjadi murid pertamanya dan tangan kanan Grandmaster Yip Man. Ketika Leung Sheung ini masuk, otomatis murid-murid beliau semuanya masuk. Dan kebetulan pada saat itu Leung Sheung itu adalah sekjen asosiasi restoran. Sehingga banyak member-member asosiasi restoran itu yang bergabung berlatih bersama dengan Yip Man. Itu awal mulanya. Jadi bukan nempel pamflet ya guys. Jadi jangan terlalu percaya sepenuhnya dengan film. Oke? Itu awal mulanya. Lalu old schoolnya Yip Man gimana? Nah, ini cerita dari Sifu David dan juga cerita dari Andrew Ma. Jadi Grandmaster Yip Man itu adalah seorang yang cerdas. Beliau mengajarkan materi itu sesuai dengan kepribadian atau kebutuhan dari murid-murid yang dia latih. Jadi pelatihan di kelas Grandmaster Yip Man itu tidak ada pelatihan yang benar-benar sangat formal. Ketika di awal-awal itu Grandmaster Yip Man mengajarkan satu teknik kepada seluruh member. Kemudian pada akhirnya member itu berlatih sendiri-sendiri, dan Master Yip Man itu yang keliling untuk melihat dan mengecek satu persatu dari murid-muridnya. Nah, yang sering jadi pertanyaan orang adalah, kenapa murid Yip Man bisa punya konsep beda-beda? Sebenarnya enggak guys. Jadi di zaman old school Grandmaster Yip Man itu, setiap orang itu berlatihnya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada berlatih bareng, itu nggak ada. Berlatih bareng mungkin hanya sekitar setengah jam pertama. Itu pun di awal-awal biasanya. Nah setelah itu setiap member itu berlatih sendiri-sendiri. Apalagi jam latihannya itu dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jadi Grandmaster Yip Man mengelompokkan setiap murid itu sesuai dengan levelnya masing-masing. Kemudian setiap kelompok murid ini berlatih masing-masing. Kemudian Grandmaster Yip Man yang keliling untuk melihat bagaimana mereka berlatih dan membenarkan. Nah cilakanya adalah Grandmaster Yip Man itu bukan seorang yang terlahir untuk menjadi guru. Ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi Grandmaster Yip Man ini memang tipikalnya karena petarung gitu ya, dan juga polisi. Memang mental gurunya itu tidak seulet orang-orang yang memang terlatih untuk menjadi guru guys. Jadi pembahasan yang diceritakan oleh Sifu David kepada saya bahwa Grandmaster Yip Man itu kalau bahasanya bercandaan orang zaman dulu itu sering disebut-sebut sebagai Uncle Da atau Dasuk. Maksudnya gimana? Ini kisah lucu. Jadi maksudnya gimana? Jadi Grandmaster Yip Man itu tipikalnya kan memang orang cerdas. Kita tahu lah orang cerdas itu kalau ngajarin kadang nggak sabaran kan.
Nah, itulah awal mula beliau dipanggil dengan sebutan Dasuk. Jadi ketika di satu kelompok itu, ya, di satu kelompok dia mengajarkan satu materi, ya kan, terus ada yang bisa, ada yang bisanya baru 70%, ada yang bisanya baru 50%, ada yang baru nyerap 20%. Kemudian nanya lagi ke Grandmaster Yip Man, dijelaskan lagi sama beliau. Nah, mungkin yang 70 jadi 100, yang 50 jadi 70, yang 20 mungkin baru jadi 30. Kemudian nanya lagi kepada Grandmaster Yip Man, dijelasin sekali lagi. Nah, mungkin yang 50 jadi 70, yang 30 jadi 50, ya kan? Nah, setelah 3 kali bolak-balik seperti itu, ketika muridnya bertanya lagi, Sifu, ini gerakannya kayak gini benar apa enggak? Sifu hanya akan menjawab dengan da, atau dengan iya. Jadi beliau terkenal dengan sebutan ya paman iya gitu. Jadi kalau orang sudah tahu, kalau 3 kali orang diajarkan Grandmaster Yip Man tidak bisa, maka kalau beliau bertanya lagi pada Grandmaster Yip Man akan jawab ya benar, bagus. Itu kisah unik dari Grandmaster Yip Man. Sehingga pada akhirnya tidak semua murid itu menguasai semuanya. Hanya murid-murid yang cerdas yang bisa menguasai the complete system dari Grandmaster Yip Man. Itu old schoolnya. Dan pada akhirnya di setiap kelompok itu kan tahun berjalan nih. Jadi murid Grandmaster Yip Man itu terbagi menjadi 3 periode kalau kita bilang ya, secara garis besar. Periode 49 sampai dengan 55, periode 55 sampai 60-an awal, kemudian periode 60-an awal sampai Grandmaster Yip Man meninggal tahun 1972. Jadi ada 3 fase. Nah, di fase-fase awal 49 sampai 55, ketika ada sebagian murid yang memang lambat dalam belajar, pada akhirnya Grandmaster Yip Man meninggal murid tersebut dan mengajarkan banyak materi kepada yang cepat. Namun bukan berarti benar-benar ditinggal ya. Maksudnya adalah pada akhirnya yang cepat-cepat ini yang akan melatih yang agak lambat. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi old schoolnya Grandmaster Yip Man tuh aslinya seperti itu. Mereka tetap berlatih dalam kelompok-kelompok. Jadi maka mereka punya geng kelompok-kelompok sendiri sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah kemudian yang pinter itu membantu melatih yang agak lambat belajarnya, sehingga pada akhirnya kemampuannya hampir setara. Sehingga pada akhirnya disitulah ikatannya mulai dekat. Itulah kenapa ada geng Wong Shong Lung, Andrew Ma, Hao Kin Chung, Chan Chi Man. Itu mereka satu geng. Jadi satu kelompok belajarnya bareng seperti itu. Nah, pola old school ini disebut dengan Hong Kong style. Ini sering diterapkan juga oleh Sifu David ketika mengajar. Kita biasanya bersama kalau di Malaysia ya. Di Malaysia kita biasanya bersama itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Kemudian ada Hong Kong style. Itu kalau formal class. Tapi kalau tidak formal class, itu bukan kelas-kelas formal maksudnya. Sifu David kan buka kelas dari jam 2 sampai jam 10 gitu. Nah dari jam 2 sampai jam 6 itu disebut juga dengan Hong Kong style class. Jadi setiap murid itu fokus dengan pembelajarannya masing-masing. Jadi misalnya kayak saya nih, saya datang kepada Sifu bukan di formal class. Sifu tanya saya, kamu mau latihan apa? Saya mau latihan Chisao Sifu. Oke. Kemudian saya akan berlatih Chisao dengan teman saya yang ada di sana. Kemudian datang lagi orang lain, dia tanya, kamu mau latihan apa? Saya mau latihan Mukyanjong. Nah, Sifu memberikan arahan kepada member yang mau berlatih Mukyanjong itu, dan dia asik aja dengan Mukyanjong. Terus ada lagi yang datang tanya, kamu mau latihan apa? Saya mau berlatih heavy back. Maka member itu dibiarkan berlatih heavy back. Jadi seperti itulah pola old school pembelajaran dari Grandmaster Yip Man. Kemudian Sifu yang ada di sana itulah yang akan keliling untuk membenarkan satu demi satu. Jadi pola pembelajaran Grandmaster Yip Man Wing Chun itu kalau bahasa sekarang itu sudah seperti kayak coaching klinik ya, kalau kita bilang ya. Sudah cukup modern bahasanya, coaching klinik, yang dimana setiap murid mendapatkan pembelajaran sesuai dengan level atau minat yang dia inginkan. Makanya kalau kita lihat banyak pembelajar dari Grandmaster Yip Man yang kemampuannya berbeda-beda. Ada yang ahli sparring, ada yang ahli Chisao, ada yang ahli form,
Ada yang jago Mukyanjong, ada yang jago pisau, beda-beda. Karena setiap orang diberikan materi yang berbeda-beda oleh Grandmaster Yip Man. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah Grandmaster Yip Man tetap mengajar sampai 1972? Ternyata enggak. Jadi generasi pertama yang saya bilang tadi, 49 sampai 55, ya, itu adalah generasi awal di mana Grandmaster Yip Man masih benar-benar bersentuhan tangan dengan mereka. Kemudian ketika generasi kedua, itu generasi tahun sekitar 55 sampai 60-an awal, 61 62 itu Grandmaster Yip Man sudah menyerahkan kelas itu dipimpin oleh senior-senior dari tahun 49 sampai 55. Karena Grandmaster Yip Man paham tuh bahwa ketika murid ini mengajar, maka sebenarnya mereka juga belajar. Jadi di fase kedua ini Grandmaster Yip Man itu sudah lebih melepaskan kelasnya dan hanya menjadi controller saja, di mana murid-murid senior inilah yang melatih dari member-member tahun 55 sampai dengan sekitar tahun 60-an awal. Nah, begitu juga berikutnya. Murid-murid sekitar tahun 62, 63 sampai dengan meninggalnya Grandmaster Yip Man, yang melatih ya senior-seniornya ini. Jadi itulah pola pembelajaran dalam Grandmaster Yip Man Wing Chun. Sehingga ketika Grandmaster Yip Man meninggal, pada akhirnya murid-murid ini sudah mampu secara mandiri membuka kelasnya sendiri. Karena mereka sudah terbiasa mengajar, dan ketika mereka mengajar dikontrol langsung atau dibimbing langsung oleh Grandmaster Yip Man. Cukup unik ya. Jadi ini old schoolnya. Jadi bahasanya adalah memang pola pembelajaran Wing Chun itu sangat personal kalau kita bilang. Sehingga bayangkan kalau kita punya murid di dalam satu kelas itu 30 orang, tidak mungkin seorang sifu itu bisa melatih semuanya. Jadi seorang instruktur utama itu tetap membutuhkan senior students untuk menjadi mentor dari adik-adiknya atau sidai-sidainya. Sehingga pada akhirnya terjadilah hubungan emosional yang kuat. Disitulah awal mula kenapa Wing Chun itu menjadi sangat kuat di Hong Kong. Nah, ketika pembelajaran seperti itu kan kelas Grandmaster Yip Man kan cuma seminggu 5 kali ya, 5 hari ya. Masih ada 2 harinya lagi nih. Nah, 2 harinya ini ternyata efek sampingnya dari kelompok per kelompok ini, ternyata 2 hari yang lain, yang dimana itu bukan kelas berlatih, itu kelompok-kelompok ini ternyata bertemu dan berlatih bersama. Jadi ini uniknya old schoolnya Grandmaster Yip Man. Dan ketika berlatih gimana sih gitu? Ketika berlatih di kelas Grandmaster Yip Man itu benar-benar serius guys. Saya pernah dengar cerita itu dari Andrew Ma sendiri, bahwa dia cerita waktu itu dia pernah berlatih Chisau waktu itu dengan Grandmaster Chu Song Ting waktu itu. Berlatih Chisau dengan Chu Song Ting. Kemudian beliau tidak sengaja memukul lehernya Chu Song Ting sampai Chu Song Ting terbatuk-batuk. Jadi ini bukan berarti Chu Song Ting ini ya, bukan berarti Chu Song Ting kalah ya. Jadi secara tidak sengaja beliau mencontohkan bahwa ketika saya tanya, dulu zaman Grandmaster Yip Man gimana sih latihannya si Suk Bung? Beliau bilang, jadi latihannya memang benar-benar serius. Sehingga kalau mukul tuh mukulnya beneran. Dia bilang waktu itu saya aja secara tidak sengaja tuh saya paling ingat ketika saya Chisau dengan Chu Song Ting waktu itu senior saya secara tidak sengaja memukul lehernya sampai dia terbatuk-batuk. Jadi old schoolnya Grandmaster Yip Man pun memang seperti itu guys. Karena Grandmaster Yip Man itu aslinya petarung. Jadi kalau kita bilang belajar Wing Chun tidak pernah belajar bertarung, justru saya bingung ini roh Yip Man-nya di mana gitu. Saya dengar dari Sifu David yang diceritakan oleh Wong Song Leung, diceritakan oleh Andrew Ma, dan dari cerita-cerita senior student generasi pertama Yip Man, itu semua cerita bahwa Grandmaster Yip Man yang paling penting diutamakan itu adalah fight. Jadi kalau kita bicara tentang, tapi kan kita butuh taulu, kalau orang sering bilang taulu itu form. Form itu sebenarnya dibentuk berdasarkan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem. Jadi itu bukan utama. Justru form itu dilatih kemudian dibedah. Konsepnya masing-masing itu apa? Sehingga pada akhirnya setiap pembelajar Wing Chun itu faham. Dan kemudian bagaimana mengaplikasikan itu dalam pertarungan. Oh, dan yang terakhir,
Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Grandmaster Yip Man sendiri, sudah ada juga kalau kita browsing di atau googling itu sudah ada, bahwa Grandmaster Yip Man itu sering bilang kayak gini, kalau kamu ingin tahu bagaimana kemampuan Wing Chunmu, if you want to know your Wing Chun, dia bilang, maka keluar dan cobalah bertarung. So go out and have a fight. Inilah seorang Grandmaster Yip Man. Jadi justru beliau men-encourage murid-muridnya untuk mencoba mengujikan Wing Chunnya ke dalam kungfu yang lain. Ini old school, guys. Sehingga pada tahun 50-an ini, murid-murid ini merasa disupport oleh sifunya untuk mencobakan kungfunya. Disitulah awal mula kenapa pada akhirnya Wing Chun itu terkenal. Bukan jago-jagoan ya, bukan taruhan ya, tapi memang Grandmaster Yip Man ingin membuat murid-muridnya ini yakin bahwa Wing Chun itu memang bagus, dan mensupport muridnya untuk mengujikan Wing Chunnya. Dan Grandmaster Yip Man pun mengcoachnya. Suatu cerita yang saya dapat dari Sifu David, bahwa Wong Song Lung itu ketika ingin melakukan Beimo, beliau selalu diskusi dengan Grandmaster Yip Man. Jadi nggak semata-mata langsung jebret-jebret, nggak seperti itu, guys. Jadi misalnya besok dia mau bertarung dengan Kungfu A gitu, biasanya sehari sebelumnya beliau akan diskusi dengan Grandmaster Yip Man terlebih dahulu untuk bertanya strategi apa yang sebaiknya digunakan. Begitu juga dengan murid-muridnya yang lain. Jadi sebenarnya rohnya Yip Man itu benar-benar mensupport untuk mengujikan Wing Chunnya dengan bela diri lain. Jadi ini rohnya. Dan di tempat latihan pun sama. Beberapa kali saya dengar Sifu cerita, Endruma juga cerita, bahwa yang namanya berdarah itu sudah biasa. Yang namanya nyungsep itu sudah biasa. Yang namanya kena rahang terus nggak bisa mangap 2 hari itu sudah biasa. Karena saya pernah cerita sama Sifu bahwa pernah di kelas kita waktu itu ketika latihan ada namanya latihan Chiu Ying, Baying namanya latihan. Kita latih menyambut serangan lawan. Salah satu member kita waktu itu kelepasan mukul. Jadi beliau kelepasan mukul saya di sini karena saya waktu itu partnernya ketika berlatih. Beliau kelepasan mukul saya di rahang sebelah sini. Kemudian cilakanya adalah setelah kepukul itu awalnya nggak apa-apa, guys. Besok pagi saya bangun, yang sakit itu bukan di sini. Kepukul di sini, yang sakit itu di sini. Jadi saya ngerasa kayak rahang ini mau lepas. Mas Obi, apa kabar? Luar biasa. We miss you, brother. Seneng lihat Mas Obi. Jadi pernah satu ketika kepukul di sini, rahang di sininya yang sakit, sehingga saya mau mangap 3 hari itu nggak pernah. Ketika saya cerita seperti itu ke Sifu hanya tertawa dan bilang, ya itu normal. Di kelas Yip Man pun seperti itu, di kelas Wong Shen Leung pun sama seperti itu. Bahkan dia pernah cerita nih. Jadi Wong Shen Leung ini kan hardcore modelnya ya. Jadi kalau ngajar Wing Chun itu benar-benar hardcore. Jadi di satu kisah beliau cerita bahwa waktu itu salah satu member muda dari Wong Shen Leung, kita tidak usah sebut namanya, itu sedang latihan bersama seniornya. Nah, cilakanya adalah member dari muda ini bukan orang dari asli Hong Kong. Sehingga kalau zaman dulu biasanya orang bukan Hong Kong, bukan orang dari Hong Kong biasanya dikerjain itu di kelas. Nah, datanglah orang ini ketika berlatih dan berlatih dengan seniornya. Yang terjadi adalah apa? Diajak cisau waktu itu. Kemudian yang terjadi adalah hidungnya berdarah, bibirnya robek, badannya biru-biru, dan senior ini hanya mengambil lap kemudian dilemparin ke mukanya. Dia cuma bilang, wash your face, dalam bahasa Kanton waktu itu. Just wash your face. Nah, setelah dibersihkan mukanya, malamnya diajak makan-makan. Jadi kalau kita bertanya old school Wing Chun itu seperti apa sih? Maka inilah old school Wing Chun yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man. Sama sekali tidak ada berfokus pada yang namanya form. Form itu dilatih cukup, setelah itu dibedah.
Justru inilah semangatnya, sehingga setiap form itu bisa digunakan dan diaplikasikan dalam pertarungan. Kalau Wing Chun nggak pernah dilatih bertarung, itu saya tidak tahu beneran. Ini realitas, saya bilang. Wing Chun tidak pernah dilatih bertarung, maka saya tidak tahu itu semangatnya dari mana. Karena Grandmaster Yip Man itu bertarung, guys. Dan mensupport murid-muridnya untuk mengujikan Wing Chun-nya. Sehingga mengujikan Wing Chun itu menjadi sebuah hal yang lumrah di zaman itu. Bahkan Sifu saya pernah cerita nih, ketika tahun-tahun 96 itu, beliau lagi nakal-nakalnya, waktu itu tangannya kebiasaan gatel. Jadi waktu di Hong Kong, beliau pernah berdua datang sama temennya itu ke kelas orang lain, waktu itu ke kelas orang lain Wing Chun yang lain, iseng. Waktu itu datang ke sana iseng, duduk manis kayak anak manis biasanya gitu ya. Kemudian ditanya dari mana. Dia jujur bilang, saya David Peterson, belajar dari Wong Shung Lung. Saya mau coba, boleh nggak? Nah, ajakan itu pun disambut dengan hangat oleh dari member Wing Chun yang lain itu. Yang terjadi adalah Sifu David dan satu orang member lainnya, adik seperguruan Sifu David, itu menghajar Sifu dan hampir semua murid yang ada di sana. Nah, setelah itu selesai, akhirnya Sifu pulang. Sifu dan adik seperguruan ini pulang. Kemudian waktu itu besoknya ada kelas, kalau nggak salah beliau cerita. Besoknya ada kelas. Kemudian Sifu baru mikir, aduh, ini cilaka ini kalau Wong Shung Lung tahu. Karena WSL itu, guys, kalau nggak suka dengan suatu sama murid, yang terjadi adalah apa? Dihajar, guys. Saya pernah dengar cerita bahwa Bruce Lee waktu ngerjain teman-temannya dihajar oleh Wong Shung Lung agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beliau sudah mikir tuh Sifu, aduh, ini kalau Sifu tahu bahaya ini. Kemudian Sifu David dan member satu lagi juniornya itu mengambil inisiatif datang lebih pagi. Jadi mencoba menjadi anak manis waktu itu. Hai Sifu. Hai Sifu. I'm telling the story of old school Yip Man Wing Chun to Indonesian people. So, jadi waktu itu, hey, Sifu, I'm telling one of your story for inspiration for all the Indonesian people. But in Indonesia, maybe you can ask Simo ya to translate it for you. Jadi waktu itu Sifu datang lebih pagi waktu itu ke kelasnya Sigong Wong Shung Lung waktu itu. Kemudian ketika Sigong Wong Shung Lung itu datang, nah kemudian Sifu dengan manisnya menggreet Wong Shung Lung waktu itu. Jadi duduk manis, Sifu Wong Shung Lung itu datang. Kebiasaannya Wong Shung Lung itu datang buka kelas, kemudian buat kopi. Ya kan seperti itu kan. Kemudian Sifu dengan manis kemudian menceritakan kisah itu kepada Wong Shung Lung. Maksudnya diceritakan duluan, jangan sampai Wong Shung Lung itu tahu lebih dulu dari yang lain, karena biasanya ngelapor. Jadi Sifu David menceritakan langsung itu kepada Sigong Wong Shung Lung waktu itu. Kemudian ekspektasinya ternyata berbeda. Yang Sifu David waktu itu takut bahwa Sigong Wong Shung Lung itu marah. Yang terjadi adalah Sigong Wong Shung Lung hanya tertawa dan mengatakan bagus. Kemudian kisah itu diceritakan di kelas selama 1 hari bahwa, oi, kamu tahu nggak tadi kemarin David ini berkunjung ke kelasnya ini dan dia melakukan ini. Itu diceritakan selama 1 hari di kelas. Jadi guys, jadi kalau kita bisa bilang inilah old schoolnya Wing Chun. Sehingga pada akhirnya kita paham secara nature Wing Chun itu seperti apa sih gitu loh. Jangan sampai, saya agak gregetan sebenarnya. Kenapa ini saya ceritakan guys? Karena saya agak gregetan ketika ngelihat beberapa bela diri lain yang selalu mengatakan, Wing Chun kan lemah, Wing Chun itu lembek, Wing Chun itu bla 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 dan lain sebagainya. Kalau saya bilang ini sebenarnya bukan salah mereka. Ini sebenarnya karena salah kita. Karena salah kita yang salah dalam melakukan atau mempraktekkan metode pembelajaran dari Grandmaster Yip Man guys. Jadi old school Yip Man Wing Chun itu patternnya adalah bagaimana latihan untuk bertarung guys.
Bukan latihan untuk fancy dancing kalau kata si Bu David. Jadi bukan untuk fancy dancing. It's not for beauty kalau kata beliau. Jadi berlatih itu untuk effectivity, untuk efisiensi. Jadi bagaimana ketika kita berlatih, Wing Chun ini bisa kita gunakan bertarung dan benar-benar real. Menjadikan sebuah senjata andalan yang bisa kita gunakan ketika kita butuh. Inilah semangat old school Wing Chun yang dibawakan oleh Grandmaster Yip Man dan diturunkan oleh murid-muridnya hingga hari ini. Dan kami pun sama melakukan hal yang sama. Sehingga mungkin kalau teman-teman di Indonesia pernah dengar beberapa member dari CVT mendatangin dari kelas lain, meskipun itu awalnya tanpa izin ke saya, setelah datang baru izin, saya hanya mengatakan just do it, it's okay, karena inilah Wing Chun. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, para Wing Chun lover, pecinta Wing Chun, praktisi Wing Chun, penggemar Wing Chun, inilah semangat Yip Man Wing Chun. Harapan saya adalah ketika saya cerita seperti ini, kita bersama-sama itu bisa meneladani dan benar-benar mengambil roh dari Yip Man Wing Chun itu seperti apa. Oke ya? Waktunya sudah habis. Oke, itu materi dari old school Yip Man Wing Chun. Semoga kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dan menerapkan itu di kelas kita. Harapan saya adalah Yip Man Wing Chun di Indonesia itu bisa memiliki nama yang baik, sesuai dengan bagaimana Grandmaster Yip Man mengajarkan Wing Chun dan murid-murid Grandmaster Yip Man mempertahankan nama baik Yip Man Wing Chun itu dengan baik. Berikutnya generasi kedua dari Grandmaster Yip Man Wing Chun pun menjaga kualitas Yip Man Wing Chunnya dengan baik. Jangan sampai kita terdegradasi sehingga pada akhirnya membuat nama Wing Chun menjadi buruk di dunia bela diri. Oke, thank you. Kita akan ketemu lagi di My WSL Wing Chun Journey berikutnya. Tema berikutnya, ini saya akan bercerita tentang Sifu saya. Jadi tema berikutnya adalah My Sifu David Peterson. Jadi tema berikutnya saya akan cerita tentang Sifu saya, My Sifu David Peterson. Bagaimana beliau berlatih Wing Chun dan apa saja pandangan-pandangan beliau tentang Wing Chun yang beliau berikan kepada saya, sehingga kita bisa meneladani Wing Chun seperti yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man. Oke guys, sampai ketemu lagi. Stay safe. Ingat, diam di rumah. Itu cara kita berperang melawan corona saat ini, sehingga kita bisa kembali pada kondisi kita biasa dan bisa bertemu dan berlatih kembali. Semakin bandel kita, semakin lama kondisi ini guys. Jadi harapan saya, yuk kita bareng-bareng perangi corona ini dengan diam di rumah, jaga kesehatan, banyak-banyak minum vitamin, jangan keluar kalau nggak perlu. Ini aja saya keluar seperti ini cuma kalau beli kebutuhan. Ini cuma keluar beli kebutuhan, pulang, nggak kemana-mana. Sampai ketemu lagi, nanti waktunya akan saya sampaikan, tapi kemungkinan jamnya masih tetap sama selama corona ini. Kita akan mulai selalu dari jam 12:30 sampai dengan jam 1. Mungkin besok hari Senin atau mungkin juga hari Selasa, tapi paginya saya pasti kabarkan. Oke. Nah, oh ya, satu lagi, buat teman-teman yang belum sempat menonton secara lengkap live ini, nanti live ini akan saya upload di link YouTube kami yang namanya Combat Wing Chun, sehingga teman-teman bisa menonton dari live ini pun dalam link YouTube kami yang Combat Wing Chun. Yang My WSL Wing Chun Journey 1-2 sudah saya upload di sana, sehingga teman-teman bisa ngeliat. Sampai ketemu lagi. Mari kita bersama-sama jaga nama baik Wing Chun Grandmaster Yip Man. Semangat Wing Chun, sampai jumpa lagi.